Baik, perkenalkan nama saya Gunzo Dewangga Arjunantio dengan NIM 050. Kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS saya dari mata kuliah Jarkom. Baik, kali ini saya mengambil studi kasus di SMP Antonius Nabire, di mana terdapat lingkungan jaringan di lab komputer, di kantor, di ruang perpustakaan, serta akan dibuat ruang server. Yang pertama, di lab komputer ini saya hanya menggunakan 4 komputer, nanti bisa ditambah lagi. Di sini saya menggunakan DHCP agar IP-nya otomatis. Di sini gateway-nya 50.1 dan dimulai dari 192.168.50.51. Nah, di sini routernya, IP address-nya 50.1. Nah, coba sekarang kita ping dari PC di lab komputer ini ke ini yang IP 55 ya. Dari PC di lab komputer ini ke ruang perpustakaan yang IP-nya itu 45.45.50.52. Oke, coba kita testing. Nah, di sini berarti udah bisa menjangkau di perpustakaan di sana. Coba dari kantor atau ruang guru dan kepala sekolah ke ruang server. Server ini IP-nya ini ya. Coba menggunakan smartphone. Nah, udah bisa juga. Di sini saya menggunakan routing dinamik RIP. Jadi bisa lebih cepat ketika ada trouble di satu jaringan di lingkungan sekolah ini. Nah, setelah semuanya bisa tersambung, ini DHCP-nya ini mulai dari 51 juga. Setelah semuanya bisa tersambung, kita coba yang pertama dari web server. Sebelumnya juga kita coba tracer dulu. Tracer kita mencari jalan mana yang dipilih kalau kita pengen ke ruang server. Nah, ini udah bisa ya tracernya. Kemudian coba ke yang tadi. Berapa request timeout ya? Ke 45.50.51 itu di sini ya. Dari sini.
Oke, kayaknya semuanya udah bisa. Sekarang coba kita tes membuka web servernya. Web servernya itu alamatnya ini ya. Kita coba buka pertama dari lab komputer. Kita buka lewat browser. Browsernya coba kita ketik. Nah, udah bisa. Nah, kemudian kita ketik alamat sekolahnya. Di sini alamat sekolah saya menggunakan alamat ini. Tunggu, kita keluar dulu biar lebih kelihatan. Nah, ini juga udah bisa ya. Berarti web servernya udah bisa. Coba kita cek dari ruang perpustakaan. Siapa tahu yang dari perpustakaan ingin mengakses internet. Coba kita cek. Nah, ini juga bisa dari smartphone. Kalau dari ruang kantor, ruang guru dan kepala sekolah, dari komputer kantor kita cek. Juga bisa ya. Ini kalau pengen mengakses web server dan DNS servernya. Oke, router 1 ini saya mau pakai alamat ini. Kalau router 2 saya menggunakan alamat ini 4545551. Kalau router yang ketiga saya menggunakan alamat ini 192.50.51. Kalau untuk ruang server saya menggunakan alamat ini. Oke, karena web server dan DNS servernya udah, sekarang kita beralih ke email. Misalnya dari kita ngecek dulu. Kita ngecek apakah bisa email sekolah ini kita gunakan. Nah, ini udah bisa ya. Kalau dari ruang perpustakaan, kita coba cek. Bisa juga kalau dari kantor, ruang guru misalnya ingin mengakses menggunakan HP. Ini juga bisa ya. Jadi semuanya bisa mengakses mail server dari sekolah ini, baik dari ruang lab komputer, ruang perpustakaan maupun ruang guru dan kepala sekolah. Untuk membuktikannya, coba. Oh ya, sebelumnya untuk mail servernya ini saya menggunakan user dan passwordnya siswa 1 dan siswa 2. Lalu domain name-nya ini mailantonius.sch.id. Nah, coba kita dari lab komputer ini kirim ke ruang perpustakaan. Nah, misalnya di sini kita buka aplikasinya. Ini kita sebagai siswa 1. mailantonius.sch.id. Pesannya siswa 1 juga. Coba kita kirim pesan ke siswa 2. Nah, ini subjeknya pesan dari siswa 1. Hai siswa 2,
kabar. Kita send coba. Nah misalnya siswa 2 ini dia mengakses mail sekolah dari ruang perpustakaan menggunakan smartphone misalnya. Nah di sini kita isi namanya siswa 2, namanya siswa 2 @sdh.id. Ini diisi @sdh.id, user namanya siswa 2, passwordnya juga siswa 2. Ini udah semua, kita save lalu kita lihat. Nah ini kita dapat pesan dari siswa 1, dimana siswa satunya itu dari jaringan atau wilayah di lab komputer. Nah ini, hai siswa 2 apa kabar, kita balas, hai siswa 1 kabar baik, kamu. Nah kita coba kita kirim. Kita udah kirim ya. Nah misalnya siswa 1 itu mengakses mail server sekolah ini dari ruang kantor. Misalnya dia sedang di kantor ini, dia mengaksesnya menggunakan wifi di kantor, menggunakan HP yang sebelumnya ada di lab komputer, sekarang dia udah berpindah. Nah ini kita harus isi manual lagi berarti. Username-nya siswa 1, passwordnya siswa 1. Siswa 1. Oke, kita save. Nah, kita lihat kita dapat pesan dari mana. Nah, ini balasannya ya. Bukan yang ini. Nah, ini. Hai siswa 1, kabar baik, kamu. Karena tadi siswa 2 udah membalas dari ruang perpustakaan. Oke, ini tampaknya mail server ini udah bisa ya diakses dari manapun, dari ruang lab, dari ruang perpustakaan maupun ruang kantor guru. Nah, yang terakhir berarti, sebelumnya mail servernya itu alamatnya ini, netmasknya ini, dan gateway-nya ini. Yang terakhir itu FTP. Kalau misalnya siswa 2 dia akses email kembali dari di lab komputer, misalnya siswa 2 passwordnya juga siswa 2. Kita save, kita lihat. Nah ini baik, berarti dia udah terima semuanya, udah beres mail servernya. Kemudian yang terakhir itu FTP. FTP itu alamatnya begini. Coba kita ping pakai laptop di ruang kantor, misalnya guru-guru mau mengakses FTP servernya. Coba kita ping ping 1.2.3.2. Oke, udah bisa berarti ya.
Nah, coba langsung kita akses. Oh ya, sebelumnya FTP ini punya alias itu ftp.antonius.sc.id. Jadi misalnya guru-guru dari ruang kantor ingin mengakses FTP sekolah ini, tinggal ketik ftp.antonius.sc.id. Bisa juga ftp 2.20.50.2 sama saja, tapi yang lebih mudah itu pakai ftp.antonius.sc.id saja. Nah, untuk username-nya itu kita pakai siswa dan siswa. Ini kalau misalnya sesama siswa ingin membagikan file, dan permissionnya itu write, read, delete, rename, dan list, jadi semuanya. Nah, coba kita isi di sini siswa dan siswa. Oke, udah bisa ya berarti FTP-nya. Oke, kalau gitu misalnya kita ingin menulis pesan, mengirim file, filenya itu berisinya ini. Hai, ini pesan dari kantor. Kita save. Nama filenya FTP. Kita akses kembali FTP-nya. Siswa. Kita coba masukkan tes ftp.txt. Nah, udah terkirim ya, udah masuk ke dalam server FTP-nya. Misalnya ada siswa yang pengen mengakses filenya dari ruang perpustakaan menggunakan HP. Menggunakan laptop aja deh. Ya, berarti tinggal ftp.antonius.sc.id, masukkan username dan passwordnya, lalu dia lihat file apa saja. Nah, misalnya pengen ambil file yang tadi udah kita taruh. Nah, setelah itu buka. Nah, ini udah bisa terbaca ya. Kalau misalnya ingin mengakses dari lab komputer, bisa-bisa aja, tinggal masukkan aksesnya juga. Masukin username dan passwordnya, tinggal get file apa yang pengen diambil. Nah, ini udah dapat, buka dari PC di lab komputer. Oke. Nah, udah ini ya, udah selesai, berarti FTP-nya udah bisa, udah sukses. Nah, sepertinya itu saja penjelasan singkat dari saya, karena semua materinya udah saya jelaskan dari routingnya, routing dinamik, lalu ada web server, DNS server, mail server, dan FTP servernya udah selesai.
dari materi jaringan komunikasi. Saya kira segitu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.